Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mananta Farm Channel. Kali ini saya akan membuat konten video yang dari awal sampai nanti berbuah dan sampai panen. Ini adalah penampakan ketika lahan saya waktu pemupukan atau pemupukan dasar ya. Ini adalah lahan janda yang sudah 2 kali ditanami cabai dan ini seperti ini ya. Pemupukan yang saya lakukan yaitu saya buka, saya tabur, saya kasih SP36 dan ini adalah sudah dikasih pupuk dolomit yang bermerek dari Petrocas. Jadi keunggulan dari Petrocas ya, ini keunggulan dari Petrocas adalah ada kalsium dan juga ada sulfurnya. Dan ini sulfur ini sangat dibutuhkan untuk tanaman, terutama untuk tanaman cabai, untuk mencegah dan mengendalikan layu. Jadi tanaman yang banyak sulfurnya di tanaman cabai yaitu daun cabai itu akan mengkilat dan buah juga akan mengkilat, sehingga tanaman lebih sehat dan lebih tahan terhadap serangan penyakit, karena ada semacam di daun itu ada semacam minyak yang sangat bagus untuk antisipasi, terutama jamur atau jamur untuk yang penyebab layu dan juga penyebab patek. Inilah lahan janda lahan saya seperti ini ya, dan ini bedengan ini tidak pernah saya pindah kemana-mana ya, tetap di situ. Paling saya buka, saya cangkul sedikit-sedikit untuk mencampur pupuk yang saya berikan, yaitu saya berikan pupuk SP36, kemudian Petrocas yaitu dolomit Petrocas, kemudian nanti saya akan tambah sedikit sebelum ditutup yaitu pupuk ZA, jadi juga sulfur juga. Jadi ini menurut pengalaman saya ya, ini karena tanaman yang banyak sulfurnya akan lebih tahan terhadap penyakit dan juga layu fusarium. Ini kita lihat seperti ini ya. Jadi ini adalah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan para teman-teman petani semua yang menanyakan pupuk dasarnya apa. Ini saya pupuk dasarnya seperti ini. Jadi saya SP36, saya kasih dolomit Petrocas, kemudian saya kasih pupuk ZA sedikit. Jadi untuk perbandingan atau berapa jumlah pupuk yang saya berikan, yaitu untuk tanaman kurang lebih 2.500 sampai 3.000 itu saya berikan pupuk dolomitnya itu sebanyak 3 sampai 4 sak. Kemudian pupuk SP36-nya 2,5 sak dan pupuk ZA-nya 1,5 sak. Jadi seperti itu ya, itu pupuk dasar yang saya gunakan. Ini penampakannya di awal seperti ini. Nanti saya review seperti apa pupuk dolomit Petrocas yang saya gunakan. Itu pupuk yang buatan dari Petrokimia Gresik. Ini lahan sudah saya kasih herbisida sistemik. Jadi kenapa saya kok nggak pindah-pindah di bedengan, saya tidak pindah karena ini gampangnya saja. Untuk ini teori benar atau salahnya kita harus ada penelitian lebih dalam, tapi ini pengalaman saya ya, karena ini paritnya ini ya sering saya kasih herbisida sistemik, otomatis tanahnya ini kurang bagus karena kebanyakan herbisida dari racun. Jadi tanah itu menjadi agak kurang subur lah istilahnya, atau rusak lah. Nah ini kalau sedangkan yang di bedengan itu tertutup dengan plastik, jadi tidak terkena dengan racun herbisida. Jadi kenapa saya tidak pindah, itu alasannya. Di tanah itu yang di bedengan lebih sehat. Dan ini adalah saya review pupuk dolomit yang saya gunakan, yaitu seperti ini. Bentar saya buka dulu. Ini tulisannya Petrocas, Petro Kalsium Sulfat. Jadi ini
Petrochas ini yang saya gunakan untuk menanam cabai khususnya di musim penghujan seperti sekarang ini. Jadi karena kebanyakan musim hujan seperti ini tanah sangat asam, sehingga jamur terutama fusarium itu sangat sangat tumbuh subur, sehingga menyebabkan tanaman cabai menjadi layu. Ini kandungannya CaSO4 2H2O minimal 85%, kemudian SO3 minimal 40%. CaSO4 itu ya kalsium sulfat ya. Ini ada yang tanya pupuknya menggunakan apa? Ini pupuknya saya gunakan, ini adalah ini. Dan ini saya sudah buktikan memang sangat signifikan untuk menurunkan atau menambah daya tahan tanaman cabai. Karena saya sudah mencoba dengan di 3 tempat. Jadi semua 4 tempat. Yang 3 saya kasih pupuk Petrochas ini untuk pengendali layu. Yang 1 saya memang tidak kasih Petrochas ini, dan yang 3 ini memang ketahanan terhadap layu fusarium sangat bagus dengan yang 1 yang tidak saya kasih terkena layu fusarium. Dan ini adalah setelah lahan diberikan SP36 dan Petrochas, kemudian saya tutup gitu aja. Ini masih banyak rumput-rumputnya, jadi langsung saya tutup dan saya tanamin ini perkembangan setelah umur kurang lebih 1 bulanan ya. Ini 1 bulanan, ini rumput juga masih banyak. Ini seperti ini pertumbuhannya di umur 1 bulanan cabai saya seperti ini. Rumput masih banyak. Ini tidak subur sekali, tapi memang penampakannya memang sehat. Ini bisa dilihat daun-daunnya itu mengkilat. Nah ini yang saya tunjukkan kenapa pengaruh dari Petrochas itu daun itu kelihatan mengkilat seperti ada atau lapisan lilinnya itu lebih banyak. Ini beda dengan ada tanaman yang sepertinya hijaunya itu hijau gelap kayak bagus banget, tapi daunnya itu tidak mengkilap. Itu adalah kebanyakan unsur N. Sedangkan ini meskipun tidak begitu subur waktu begitu cepat subur waktu umur 1 bulan sampai 2 bulan itu, tapi tanaman ini terlihat kokoh dan sehat. Ini adalah lahan janda ya guys, lahan janda tahun kemarin yaitu tanam cabai, dan sekarang tanam cabai lagi dan tidak pindah bedengan. Itu saya tidak pindah bedengan karena memang lahan yang di bedengan itu masih bagus, jadi masih terjaga, tidak terkena banyak racun herbisida. Jadi akar tanaman itu masuk di tanah yang memang sudah bagus dan subur karena berkali-kali. Ini adalah kita lihat ini samping ini adalah cabai rawit versus cabai keriting. Kemudian cabai keriting saya selisih 2 lubang ini untuk tanam bawang merah. Ini semua tumbuh subur. Ini saya jadi yang tengah itu saya tanamin cabai rawit, kemudian yang pinggir atau sebelahnya itu saya tanami cabai keriting, tapi agak jauh, jaraknya sekitar 60 cm yang sebelah sampingnya cabai keriting. Kemudian ada lubang 2 yang masih tersisa itu saya tanamin bawang merah. Ini adalah penampakannya ketika masih berumur kurang lebih 1,5 bulanan lah. Ini 1 bulan atau 1,5 bulan. Ini yang sini cabai keritingnya sudah agak tinggi-tinggi. Ini bisa buktikan. Nah ini penampakan cabai keriting yang sudah agak lumayan bagus. Ini ternyata lebih besar daripada cabai rawitnya, jadi cabai rawitnya tidak begitu terlihat. Itu bawang merah juga tumbuh dengan baik.
Nah ini bunga-bunga sangat banyak ya guys, ini bisa diamati. Alhamdulillah untuk kelayuan memang hampir 98% tanaman sehat dan tidak layu. Ini sudah banyak ulatnya ya guys, daunnya berlubang. Ini harus disemprot dengan pestisida untuk membunuh ulat. Biasanya saya pakai ulate. Ini selanjutnya adalah nanti kita lihat perkembangan. Ini lahan ini di lahan persawahan ya guys, lahan persawahan. Jadi memang biasanya sebelum memakai Dolomit Petrochas memang untuk kelayuan memang sangat tinggi karena memang tanahnya itu becek, jadi air itu tidak bisa tuntas karena memang ini lahan sawah yang seperti endut itu. Ini bisa dilihat dari dekat. Ini sudah sebagian saya kasih ajir dan sebagian lagi masih belum saya kasih ajir. Ini intinya kalau tanam cabai yang dicari jangan tumbuh subur dulu. Kalau untuk menyuburkan tanaman saya rasa sangat mudah, kasih perangsang atau hormon, insya Allah bisa subur, tapi yang penting sehat. Nah, kalau bagus lagi subur dan juga sehat itu paling bagus. Karena kenapa? Karena cabai itu yang kita panen bukan kesuburan atau daunnya yang hijau-hijau ini, karena buahnya. Jadi kalau hanya mengandalkan kesuburan tapi buahnya kurang itu dan ketahanan penyakitnya juga kurang, nanti akan kecewa. Ini adalah penampakannya, ini sekitar udah umur 50-an hari yang ini. Ini seperti ini, sudah ada buah-buahnya dan pohon atau bunganya sangat banyak. Ini untuk menanggulangi lalat buah, saya di awal berbunga seperti ini saya selalu semprot menggunakan risotin. Jadi bahan aktifnya sipermitrin ya, itu ampuh untuk mengendalikan lalat buah. Alhamdulillah zero lalat buah. Dan juga ditambah dengan pupuk kalium cair yang ada di video-video sebelumnya, itu manfaatnya seperti ini. Jadi bunga itu sangat banyak dan juga tidak rontok karena memang pupuk kaliumnya tercukupi. Ini hidup berbarengan antara cabai keriting dan cabai rawit. Dan di samping ini sudah ada ini bawang merahnya sudah bisa dipanen karena memang sudah hampir 2 bulan ya, karena umur bawang merah ya sekitar 2 bulanan di tempat saya ini. Penampakannya seperti ini ya, setelah kurang lebih 55 harian. Ini alhamdulillah ini habis diguyur hujan terus, seharian diguyur hujan terus. Ini alhamdulillah ketahanan terhadap layu fusarium sangat bagus. Ini lihat dari dekat sangat banyak ya, bakal buah dan bunganya memang sangat banyak. Dan ini setelah umur sekitar 70-an hari, 70 hari setelah tanam ini seperti ini. Kita lihat buahnya. Ini lihat buah dari cabai keritingnya sangat terlihat ya, bahwa sangat mengkilat, yaitu pengaruh dari pupuk sulfur tadi. Karena sulfur itu pada dasarnya dikhususkan untuk pohon atau buah-buahan yang diambil sari padinya atau minyak atsirinya, seperti kelapa sawit, jahe. Itu kalau pakai Petrochas sangat bagus. Tapi ternyata dipakai di sayuran pun, di pohon cabai ternyata memang bagus dan lebih bagus daripada dolomik yang biasa yang tidak ada unsur sulfurnya. Ini lihat penampakan bakal buahnya sangat banyak.
alhamdulillah tidak rontok karena memang saya semprot dengan pupuk kalium. Ini penampakannya ya sampai sana ya. Alhamdulillah super ya guys, lebatnya sangat lebat ini tanamannya, meskipun tidak begitu hijau sekali tapi memang sangat sehat. Penampakannya sangat memuaskan. Ini penuh ya, cabai rawit dan cabai keritingnya juga sama-sama bagus. Ini sangat lebat ya. Nah, untuk menanggulangi keriting saya pakai pestisida Demolis dan juga produk dari Syngenta yaitu Alika. Itu untuk menanggulangi kutu kebul juga. Jadi untuk melawan kutu-kutuan saya menggunakan Demolis dan Alika. Alika itu produk dari Syngenta. Ini adalah buah-buahnya sekitar umur 75 hari. Ini sudah ada yang merah dan sudah panen ini guys. Ini juga katanya yang lain-lain, ini juga aslinya pengaruh dari pemberian pupuk bernutrisi atau banyak mengandung kalium. Ini sudah merah, itu tinggi itu salah satunya kelebihan kalium itu untuk mempercepat panen buah dan mempercepat pematangan buah. Jadi kalau disebut kalium itu bisa dibuktikan. Jadi setiap kali nyemprot saya kasih sedikit-sedikit, itu ini hasilnya seperti ini. Ini udah ada yang merah. Cukup sekian review kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mananta Farm.